Saya minta waktu 10 menit lagi ya. Iya, Pak. Terima kasih.
Selamat pagi semuanya, maaf. Baru selesai. Oke, pertemuan ke-8 kita UTS. Ininya take home, soal take home. Nanti terakhir berarti tinggal besok ya, 6, 7. Tinggal 2 sekali lagi sama minggu depan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf semuanya. Saya ambil waktu lumayan setengah jam kurang lebih ya. Oke, untuk soal kemarin nanti saya kirim ininya jawabannya belum saya kerjain juga. Belum sempat periksa punya kalian juga, maaf. Jadi kita langsung masuk ke materi ke-6 saja dulu. Nah, untuk materi yang ke-6 tentang fungsi determinan, mungkin kalian juga udah pernah tahu ya sebelumnya. Fungsi determinan, mencari determinan seperti apa. Cuman ya mungkin kalau waktu di zaman waktu kalian sekolah SMA itu mungkin belum ada cara menghitung determinan dengan reduksinya. Seperti itu kalau saya sebelumnya sih kurang lebih perkalian determinan sih. Oke. Nah, fungsi determinan itu apa sih? Mungkin kalian udah tahu ya sebelumnya. Kalau secara definisi, misalkan A adalah suatu matriks disangka, fungsi determinan adalah determinant function dinotasikan sebagai det dan diberikan sebagai jumlah dari semua hasil kali. Kalau determinan 2 kali 2, dengan 2 kali 2 berarti adalah A11 dikali A22 dikurangin A12 dikurangin A21 gitu ya. Jadi sama dengan 10 contohnya seperti itu. Dan kalau yang B-nya adalah juga sama, cuman diperpanjang baris pertama, kolom pertama, kolom kedua ditambahkan sini untuk mempermudah seperti itu. Maka didapat hasilnya adalah 240. Jadi dikali ditambah, terus dikurang, baru ditambah lagi, kurang lagi. Seperti itu. Selanjutnya, nah kalau untuk menghitung determinan dengan reduksi baris, cara dasar dari reduksi baris ini adalah jika memiliki satu baris atau kolom bilangan real, maka determinan tersebut sama dengan 0 gitu. Bilangan 0, maka determinan tersebut sama dengan 0, dan determinan A sama dengan determinan A ditranspos. Nah, determinan pada matriks segitiga. Gimana sih cara menghitung determinan segitiga? Nah, untuk menghitung determinan pada matriks segitiga cukup dihitung yang diagonalnya saja. Cukup hitung diagonal saja, mudah. Jadi kalau kalian ada soal matriks segitiga, hitung determinan tersebut, maka tinggal dihitung diagonalnya. Teorinya jika ada matriks segitiga kan kalian segitiga atas, segitiga bawah diagonal. Jadi ini berlaku untuk jenis segitiga atas, segitiga bawah, dan matriks diagonal ya. Matriks diagonal yang cuma tengahnya aja. Maka determinan hanya adalah hasil kali dari entry-entry pada diagonal pertama matriks tersebut. Itu yang tengah-tengahnya aja. Seperti itu. Nah, di sini
Ini juga ada namanya operasi baris elementer perdeterminan. Teorinya adalah jika B adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris atau satu kolom, maka A dikalikan dengan suatu skala K, maka determinan K sama dengan K sama dengan K dikali determinan A. Dan jika B matriks yang diperoleh dari dua baris atau kolom yang diputar balikan, maka determinan B-nya sama dengan adalah min determinan A. Dan jika B adalah matriks yang diperoleh dari kelipatan satu baris A ditambah pembarisan, ketika kelipatan satu kolom tambah kolom, maka determinan B sama dengan determinan A. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini baris pertama dikalikan E, yang A-nya. Yang tadi yang contoh yang A-nya ya. Jika dikalikan skala, maka determinan B adalah sama dengan yang A dikali K. Lalu kemudian baris pertama dan baris kedua ditukarkan. Ketika ada suatu determinan B ditukarkan baris sama, maka ketika nilainya si determinan A menjadi minus. Dan selanjutnya suatu kelipatan dari baris kedua dari A ditambah ke baris pertama. Ini juga jadi sama. Matriks elementer. Matriks elementer ini sama seperti yang sebelumnya. Suatu matriks otomatis dilakukan operasi tunggal baris, dilakukan suatu operasi baris elemen tunggal pada suatu matriks identitas. Jadi jika misalkan A adalah sama dengan matriks identitas, maka matriks B adalah suatu matriks elementer dan teoremnya akan memberikan hasil berikut mengambil determinan matriks elementer. Teorinya, nah jika E adalah hasil perkalian satu baris N, maka K dengan K, maka determinan E sama dengan K. Dan jika E adalah hasil pertukaran dari dua baris dari identitas N, maka determinan E adalah minus. Maksudnya minus di sini dia dihasil minus ya, walaupun hasil nilainya positif. Dan jika E adalah hasil perjumlahan kelipatan satu baris N ke baris sana, maka determinan E adalah sama dengan 1. Nah, contohnya seperti yang di bawah. Nah, ini baris kedua dikalikan dengan ketiga. Ketika dihitung diagonal adalah menjadi 3. Nah, kalau yang ini, kenapa menjadi 0? Karena ada ketukaran antar baris pertama dan terakhir. Jadi yang dihitung ini saja. Jadi sesuai dengan teorinya minus, jadi minus ya. Kalau di sini ada 7, berarti minus 7. Di sini 7 kali baris terakhir dari matriks di 4, ukuran 4 kali 4 ditambahkan ke baris pertama. Itu juga 1 juga. Ini disebut matriks elementer pada determinan matriks determinan diagonal pada matriks elementer. Dan selanjutnya matriks dengan baris atau kolom yang proporsional. Nah, apa yang disebut matriks dengan baris atau kolom yang proporsional yaitu adalah baris atau kolom yang semuanya adalah merupakan baris kedua merupakan hasil dua kali pertama sehingga yang membentuk satu baris 0. Jadi kalau ada satu baris 0, maka hasilnya akan 0 pula. Artinya jika suatu matriks bersangkal A memiliki dua baris yang proporsional, maka suatu baris bilangan 0 dapat dibentuk dengan cara menjumlahkan kelipatan sesuai dari salah satu baris ke baris yang lain. Hal yang sama berlaku untuk kolom. Tetapi menjumlahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya atau dari kolom ke kolom lainnya juga tidak mengubah determinan pasti memiliki. Jadi jika ada suatu matriks di mana hasil perkaliannya adalah dari operasi barisnya, ketika operasi baris atau operasi kolom dan menghasilkan 0, maka determinan tersebut memiliki 0. Dan jika ada suatu matriks bersangkal dengan dua baris atau dua kolom yang proporsional, maka determinan sama dengan 0. Nah, ini contoh-contohnya.
Contohnya 2 kali 2. Jika di ini 2 kali 2 jika dilakukan ini menggunakan cara ini ya, operasi baris ya, operasi baris elementer untuk untuk menghitung determinannya. Jadi ada sebuah matriks min 1, min 2, dan 48. Dicari determinannya adalah diagonalnya ketika letak 0. Begitu pula juga dengan yang ini. Jika dilakukan besok, karena kalau misalnya kalian pakai data melakukan determinan yang sebenarnya juga nggak apa-apa. Saya cuma ngasih contoh yang lebih mudahnya aja gitu, karena sesuai tadi kita lagi ininya atau operasi baris reduksi pada determinan. Yang kedua juga sama, jika dilakukan operasi baris, maka masukkan juga 0 juga. Dua kolom 0 dikalikan 0 juga sama. Yang ini juga sama. Jika dilakukan ada matriks 4 kali 4 operasi baris elementer, maka hasilnya dapat ketahuan diagonalnya pasti 0. Dan menghitung determinan baris reduksi. Nah, ini contoh soalnya juga sama. Contohnya seperti ini. Yang tadi ya, kalau jika ada sebuah pertukaran pada sebuah matriks, ketika ditukarkan, maka nilainya yang ditukarkan tersebut menjadi negatif, jadi minus. Contohnya yang seperti A ini, karena A ini di atas 0, untuk melakukan ininya, melakukan operasi baris elementernya, kita lakukan pertukaran pada baris kedua ke atas. Baris kedua adalah baris pertama yang menjadi minus. Nah, seperti teori yang sebelumnya. Baru dilakukan operasi baris lagi. Nah, operasi baris ini bedanya apa? Bedanya kalau yang sebelum kita mencari identitas dia menjadi 1, kalau di sini nggak perlu jadi 1 dia. Ketika udah di atas ada angka 3, udah nggak perlu dibuat jadi 1 utama. Cukup 3-nya, hanya bawahnya 3 perlu jadikan 0. Lalu bawakan lagi jadikan 0 lagi. Lalu kemudian jika di sini sudah ada 1, walaupun seandainya di sini ada di sininya bukan minus ya, bukan angka 1 atau 5, itu dibiarkan saja. Cuman hanya perlu di bawahnya saja yang perlu dioperasikan baris. Nah, ketika ini terjadi, didapat hasilnya adalah 3 kali min 1 kali min 5 sama dengan 165. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya lagi untuk operasi kolom. Kalau yang sebelumnya dia operasi baris, karena kita pakai operasi kolom. Yang dimana bagaimana caranya yang atas ini menjadi 0. 0. Karena ketika 0 dia menjadi segitiga bawah. Seperti itu. Jika segitiga bawah menghitung determinannya berarti hanya dihitung tengahnya saja. Diagonalnya saja. Nah, ketika dilakukan operasi, berarti min 3 dikali kolom pertama, jadi yang ini, dikali min 3, ditambah ke kolom keempat. Hasilnya seperti ini. Baru dikalikan diagonal. Maka hasilnya adalah seperti ini. Seperti itu. Jadi ini adalah opsi untuk mencari determinan menggunakan reduksi baris ya. Jadi reduksi barisnya bisa dibilang reduksi baris, operasi baris eselon ya, bukan yang reduksi ya. Jadi yang belum yang enggak semuanya 0, jadi cuma hanya bawahnya saja. Nah, sistem salah slide perlu dihapus. Fungsi-fungsi determinan. Nah, fungsi determinan ini adalah
di mana jika ada determinan A dikali dengan skalar A sama dengan Kn dikali determinan A. Sama aja sih seperti kayak apa ya? Nah, ini teori matriks juga sama, kalau misalnya skalar ini berarti sama dengan kata apa dikali sekian. Dan determinan AB tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Seperti itu, karena memang hasilnya memang berbeda. Ketika A ditambah A determinan A tambah determinan B, yang A adalah 1, yang B 8, sedangkan yang C aja 23. Jadi kalau misalnya kalian hitung sendiri, kalau misalnya lebih mudah pakai yang fungsi determinan biasa, tinggal dikali kurang, yang A sama dengan 1, determinan B sama dengan 8, yang C ini AB maksudnya adalah 23, sehingga determinan A plus B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Dan jika ada satu determinan di mana mempunyai entry yang sama, tapi ada satu entry yang berbeda, yaitu contohnya pada baris ketiga yang berbeda, cukup dilakukan perhitungan pada entry yang bawahnya saja. Jadi kalau misalkan contoh atau ada determinan A sama B, nah ketika ini digabungkan yang berbeda hanya bawahnya saja, jadi tinggal dikalikan seperti ini, 175 203 ditambah B cuma bawahnya aja, yaitu 147 sama 001. Dan determinan skala matriks juga sama. Jika B adalah skala matriks n kali n dan adalah skala matriks elementer, maka determinan B adalah determinan n dikali determinan B. Nah, ini uji determinan sebuah matriks memiliki determinan adalah jika ketika determinan A tidak sama dengan 0. Jadi kalau yang hasil determinannya 0, berarti tidak dapat dibalik. Seperti tadi ya, yang contoh proporsional itu. Jadi yang proporsional juga termasuk tidak memiliki keterbalikan. Seperti itu. Dan untuk teori ini ya, teori inverse, maksudnya determinan terbaliknya adalah determinan inverse sama dengan 1 per determinan A. Tinggal dikasih 1 per aja. Nah, sekarang sistem ini berbentuk AX sama dengan lambda X. Ini agak susah sih. Cuman agak bingung kalau yang belum ini ya. Jadi AX sama dengan lambda X, di mana lambda adalah suatu skalar. Sistem semacam ini sebenarnya merupakan sistem linear homogen tersamar karena dapat ditulis kembali sebagai AX lambda X min AX sama dengan 0, atau dengan menyisipkan suatu matriks identitas dan memfaktorkan sebaliknya. Dan contohnya sebuah sistem linear dihitung lambda identitas dikurangin A-nya, sehingga di perbesar matriksnya ada 1, 3, 4, 2, X1 dan lambda X1. Terus juga bentuknya menjadi AX sama dengan lambda X, berarti A-nya adalah terusnya diperbesar 1, 3, dan 4, 2, dan X-nya adalah X2, X2. Nah, di sini X1, X2-nya nggak ada ya, berarti 0 gitu. Karena kan seperti sistem linear homogen, mereka sama dengan persamaan sama dengan 0. Dan sistem ini dapat ditulis kembali, berarti lambda X1, X2 dikurangin 1, 3, 4, 2, X2 sama dengan 0, atau dimasukkan rumus yang ini ya, yaitu lambda dikali matriks identitas dikurangin matriks yang ini ya, maka didapat adalah lambda min 1, min 3, dan 4, dan lambda dikurangin 2.
ini kan si lambda ini kalau misalnya dikalikan kan dia akan ke sini ya. Jadi lambda 0, 0 lambda. Ketika dikalikan dikurangi ke sini berarti karena dia tidak dalam bentuk sebuah bilangan, sebuah variabel, maka hanya dimasukkan saja. Dikurangin lambda dikurangin 1. Karena dari sini dikurangin sini. Yang 3 yang tetap karena 0 dikurangi 3 ya, min 3. Yang 4 juga sama 0 dikurangi 4. Dan yang 1 juga sama seperti ini. Dan yang berbentuk dan yang berbentuk dengan lambda ini S min A, sebenarnya S adalah seperti ini. Dan ini adalah persamaan yang akan kita hitung. Nah, di sini masalah utama yang menjadi perhatian persamaan yang berbentuk lambda I min A adalah merupakan nilai si lambda tersebut sendiri. Sehingga sebenarnya memiliki solusi non-trivial. Nah, singkatnya non-trivial, solusi non-trivial adalah solusi yang catat tinggal gitu ya, banyak. Jadi nilai lambda yang demikian ini disebut sebagai nilai karakteristik atau nilai eigen dari A. Jika A adalah nilai eigen dari A, maka solusi non-trivial dari lambda identitas lambda I dan dikurangi A disebut faktor eigen, dan A yang bersusun dengan lambda, bahwa sistem lambda I dan dikurangin A dikali X sama dengan 0 memiliki solusi natural jika nah determinan lambda dikurangi A min A kali X sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik baru dari A. Nilai-nilai eigen dari A dapat dicari dengan menyelesaikan lambda pada persamaan ini. Jadi kita cari lambda. Nah, contohnya sama pakai yang tadi. Pakai yang persamaan linear yang tadi. Nah, sebuah persamaan yang determinan A dikurangi lambda I dikurangi A sama dengan diubah, tinggal kalian kalikan saja. Ketika kalian kalikan seperti ini, berarti kan kayak misalkan dari satu-satu dikalikan ya, lambda kali lambda, terus lambda kali 2, terus ini juga sama, lambda kali 1 sama 2 kali 2. Nah, ini kali ini adalah min 12 ya. 12 baru dari situ tinggal di ini aja, tinggal ditambahkan aja. Berarti kan ada lambda pangkat 2 min 3 lambda min 10 sama dengan 0. Nah, ketika difaktorisasi, masih ingat faktorisasi? Udah lupa. Jadi berapakah faktorisasi dari persamaan tersebut, di mana ketika dikalikan mendapat min 10, ketika ditambah dapat 3. Seperti itu sih. Yaitu didapat adalah lambda plus 2 dan lambda min 5 ya, sama dengan 0. Ketika dikeluarkan dari rumusnya, karena rumusnya lambda min I atau biasanya X min 1 sama X min 1 kalau kalian ingatkan dulu Bapak bersama linear waktu tes masih adalah lambda dikurangi sama dengan min 2 dan dalam sama dengan min 5. Nah, ketika kalian masukkan ada persamaan ini, maka didapat jika lambdanya adalah min 2, maka didapat min 3, min 4, min 4 sama dengan 0. Lalu dengan menyelesaikan sistem penyelesaian. Nah, di sini kita nih gimana caranya mencari sebuah solusi agar ketika ini dijadikan determinan, hasilnya adalah ketika dikalikan dengan X1 dengan ini ya,
si ini menjadi 0. Karena dia sama dengan 0 ya, X2-nya. Nah, di sini didapat adalah jika X1-nya adalah min 1 dan X2-nya adalah min 1. Min X, min T, dan X2-nya adalah T. Nah, ketika kalian lakukan perkalian, masukkan, berarti yang kesini adalah yang min T dikali 3 adalah jadi 3T, jadi 4T. Yang ini tetap jadi min 3, jadi min 4. Ketika dikurangkan menjadi 0. Seperti itu. Jadi intinya ketika dia dioperasikan nggak boleh jadi 0. Maka kita diminta menentukan nilai X atau X2-nya berapa. Karena adalah nominalnya, maksudnya selisih non-trivial, maka saya bilang tadi pakai ini ya, pakai variabel, nggak bisa pakai angka. Dan yang kedua, bagaimana jika nilai lambdanya adalah sama dengan 5. Itu ketika 5, berarti 3/4T, X ada 3/4T, X2-nya sama dengan T. Sehingga vektor X yang bersesuaian dengan lambda 5 adalah sosial nolnya berbentuk seperti ini. Berarti sosial nol adalah X1-nya adalah 3/4T dan X2 sama dengan T. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya? Oke, kalau gitu soalnya sih nggak susah. Jangan tadi pelajarin ya. Nanti nggak banyak soalnya. Ada yang mau tanya sampai sini? Paham semua ya? Oke. Ada yang mau tanya tentang UTS? Enggak juga. Oke. Sebentar ya, saya juga belum buat soalnya. Saya buat soal dulu.
Oke, sudah saya kirim ya. Soalnya nggak banyak, cuma ada 4 masalah. Untuk dikumpulkannya, boleh sekarang. Kirim ke email saya aja, nggak apa-apa. Tinggal satu kali bertemu lagi. Kalian, besok terakhir, pertemuan sebelum 8 kita UTS. Nanti mungkin ada kisi-kisinya juga. Itu aja. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Halo. Halo.